Aku Ayla. Aku Titan. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Jadi di sini kami ingin mewawancarai tentang program MBG di Sekolah SMK Negeri 47 Jakarta. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, Bu, nama saya Naila dengan teman saya. Nama saya Titania dari Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, mohon maaf, saya bersama dengan Ibu Syifa. Saya Ibu Rohma. Dan kami di sini untuk mewawancarai terkait program MBG di sekolah ini. Apakah Ibu bersedia? Sedia nggak ya? Insya Allah bersedia. Menurut Ibu, apakah program MBG ini benar-benar bermanfaat atau malah ada kendala lainnya dalam pelaksanaannya, Bu? Kalau dibilang bermanfaat, pasti tentu bermanfaat ya, karena kan di sini siswa mendapatkan tambahan asupan gizi untuk anak-anak gitu kan. Terkadang kan ada anak-anak yang memang tidak membawa bekal sekolah gitu. Memang ada juga yang membawa bekal, tapi bekalnya itu untuk makan pagi. Nah, makan siangnya biasanya jajan gitu kan. Nah, dengan adanya MBG, kalau ditanya bermanfaat atau tidak, tentu pasti bermanfaat seperti itu. Sama kendalanya ya? Nah, kendalanya. Kalau kendalanya sih sejauh ini alhamdulillah selama pelaksanaan belum ada kendala yang berat. Mohon maaf, Ibu, di sekolah ini apakah ada kantin? Kantin ada. Itu menurut Ibu hubungan antara sekolah dengan kantin sekolah itu apakah ada masalah yang timbul Dengan program MBG ya. Mungkin kalau ditelusuri lebih jauh, mungkin sedikit banyaknya mungkin ada ya, karena kan ada beberapa anak yang biasanya jajan gitu kan, tapi karena ada MBG jadi nggak jajan. Cuma itu mungkin pas di awal-awal, tapi kesininya mungkin karena memang anak-anak SMK itu kan memang butuh asupan yang banyak ya gitu kan, aktivitasnya juga banyak, olahraga segala macem gitu kan, nggak begitu berpengaruh sih, jadi tetap anak-anak yang jajan ya jajan aja gitu. Yang terakhir, apa harapan Ibu dengan program MBG ini untuk kedepannya? Harapan Ibu untuk program MBG-nya sih ya sekarang sih alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik ya. Harapannya semoga makin lebih baik lagi, menu-menunya lebih bervariasi lagi, terus mungkin waktu-waktunya mungkin lebih konsisten ya, karena kan memang ada waktu-waktu saat memang kendala hujan atau memang kendala teknis, jadi pengiriman ya nggak selalu sih, tapi beberapa kali ada yang terlambat gitu. Sementara kan jadwal kita nih sudah rutin ya, maksudnya jam sekian olahraga, jam sekian istirahat, jam sekian kita ada waktu sholat zuhur berjamaah. Nah, kami sih dari pihak sekolah paling mengharapkan ya kekonsistenan untuk waktunya. Jadi kalau memang misalkan mengirimnya jam 10, ya jam 10 terus gitu. Tapi kan mungkin itu berat juga ya untuk pihak MBG-nya, untuk yayasannya, karena kan banyak sekolah kan yang didistribusikan oleh yayasan tersebut. Baik Ibu, terima kasih udah berkenan untuk diwawancarai. Maaf kalau ada salah kata dan ganggu waktu istirahatnya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses terus ya. Ya, Juga alumni. Sebenarnya perkenalin, nama aku Naila dan teman. Dan aku Titan dari Universitas Indraprasta PGRI. Aku mau nanya nih, gimana sih tanggapan kalian dan perasaan kamu dapat makanan bergizi gratis? Kalau tanggapan aku sih makanan bergizi gratis ini kayak sangat berguna sih, soalnya nggak semua murid itu kayak dibuatkan bekal ya, dan juga mungkin uang jajan mereka tuh kayak agak kurang, jadinya dengan adanya MBG ini sangat bisa membantu. Lalu apa yang ingin kalian sampaikan dan harapan untuk kedepannya mengenai program MBG ini? Kedepannya sih di MBG ini kan menu-menunya kan nggak bisa di request ya. Mungkin menu-menunya lebih dibagusin gitu.
sama tempat-tempatnya gitu, sama menu-menu yang Bervariasi. bervariasi juga gitu sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Lalu kami lanjut ke sekolah SMK Kemala Bayangkari Delok untuk mewawancarai pihak-pihak sekolah, yaitu guru dan murid terkait program MBG. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Suci dan teman saya Eka. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa di sini? Saya Ibu Asis Kesiswaan di sini. Baik Ibu, kedatangan kami ini ingin menanyakan mengenai terkait program MBG. Apakah di sekolah ini ada MBG Bu? Ada. Menurut Ibu, apakah program ini benar-benar membantu atau justru ada kendala dalam pelaksanaannya? Ada yang membantu, ada yang kendala. Edukasi siswa kita terhadap suatu gizi itu minim. Jadi MBG itu kalau yang di kita itu kan memenuhi kebutuhan gizi. Nah, mereka terbiasa makan dengan tidak pakai kebutuhan gizi. Misalnya bawang merah, bawang putih kan mahal ya. Jadi makanya kalau masak yang penting ada micin, gula, garam, micin, gula, garam. Kebutuhan gizinya kan terabaikan sebenarnya. Nah, mereka terbiasa hampir kurang lebih 17 tahun, 16 tahun dengan rasa ala-ala warteg dan dikasih MBG yang dengan kriteria gizi yang terpenuhi, ya itu kendalanya. Nggak enak ya, hambar Miss, kok lauknya kayak gini? Tapi kan berbahasa Inggris jadi ada yang salah. Iya nggak enak, aduh, ya kan? Sebenarnya bukan nggak enak, tapi gizi kalian sebenarnya nggak sesuai standar, ya kan? Gula, micin, garam. Ada. Menurut Ibu sendiri, bagaimana program MBG ini memengaruhi hubungan antara sekolah dengan kantin sekolah? Apakah ada masalah yang timbul dan yang terjadi di sekolah ini, Bu? Selama ini tidak ada masalah karena MBG itu biasanya datang di istirahat kedua, artinya setelah jam 12, dan kantin melayani siswa juga dari pagi. Artinya ketika siswa sebelum lapar banget di jam makan siang, mereka masih bisa ke kantin di istirahat yang pertama. Jadi tidak ada hal yang dipermasalahkan. Baik Ibu, terakhir apa harapan Ibu terhadap program MBG ini untuk kedepannya mengenai kualitas pendidikan di sekolah ini, Bu? Kalau MBG berjalan dengan baik, dengan semestinya, ya tentunya akan impact-nya itu menunjang kualitas siswa juga, karena di dalam program MBG itu kebutuhan gizi siswa kita itu terpenuhi minimal dari mereka 3 kali makan, kebutuhan gizi sekalinya itu dipenuhi oleh negara. Jadi better ya sebenarnya harus lebih baik itu. Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk wawancara. Maaf kalau ada salah kata atau mengganggu. Tidak, terima kasih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, Ibu. Oke. Masih banyak, Ibu. Perkenalkan, nama aku Suci dan aku Eka. Kamu siapa? Nama aku Anissa kelas dari kelas itu. Aku mau nanya sedikit nih, gimana sih tanggapan dan perasaan kamu dapat makanan bergizi gratis? Rasanya sih senang, terus kayak bisa apa sih? Jadi menangkap juga, terus kayak kenyang juga sih kan. Terus apa harapan kamu ke depannya dari program ini? Bisa lebih banyak lagi. Kirain porsinya. Variasi juga ya? Ya, dengan cepat lagi dan Terima kasih udah waktunya ya. terima kasih. Selanjutnya kami lanjut ke sekolah MTSN 23 Jakarta untuk mewawancarai pihak-pihak sekolah yaitu guru dan murid.
Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Ayla dan Saya Aisyah Maria. ya, kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Izin mewawancarai Bapak. Oke. Ya. Kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Pak Anwar, Pak Anwar. wakil bidang kurikulum. Oke, baik. Pak Anwar, bisa tolong ceritakan singkat profil dan bagaimana kondisi umum pendidikan di sekolah ini? Untuk MTS Negeri Dom 3, kebetulan ini berdiri tahun 1907. Aduh, saya nggak tahu. 1987, kalau nggak salah di situ ya, di situ ada, cuma saya lupa. Itu kita di sini wilayahnya kebetulan kan ini kita di tepi sungai, tepi sungai Ciliwung. Jadi hampir setiap tahun kita kena banjir. Kalau boleh kita bilang 5 tahunan kita pasti akan kena banjir yang lebih besar lagi. Jadi kita yang terakhir kemarin tahun tahun ini itu di bulan Maret itu sekitar 3 meter tuh kelihatan. Jadi hampir kena ini semua. Itu banjir kedua setelah 2007. Nah, itu Paling tinggi ya Pak? Iya, bukan paling tinggi. Yang kedua, dulu pernah satu lantai habis. Pernah. Itu tahun 2007. Nah, sekarang tahun 2025 itu hampir 3 meter lah itu ya. Itu kondisi MTS 23. Nah, untuk jumlah siswanya rombelnya itu masing-masing ada 6 kelas, ada 6 rombel. Nah, untuk per tingkatnya. Di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi kalau di total semuanya ada 18 rombel. Itu untuk profil kita. Kita itu di sini kan ada untuk misi-misi sudah di depan ada. Nah, itu ada sesuai dengan namanya 23. Disiplin, unggul, agamis itu. Di situ tuh 23, T-nya itu kalau nggak salah T 23. T itu adalah nggak hafal saya, lupa saya. Ada baik Pak. 23 di apa ya? Bisa apa? Aku mau nanya juga Pak, untuk sekolah ini bagaimana cara mengintegrasikan antara pendidikan agama dan ilmu umum? Apakah ada tantangan tersendiri Pak? Kalau tantangan pasti ada, setiap itu ada program itu pasti ada. Tantangan itu kan dia kan ini sekolah agama, dia berbasis agama untuk mengaplikasikan ke kehidupan dalam sehari-hari. Ya, kalau kita kan ada, karena kita sekolah agama, maka mereka yang sudah masuk ke MTS 23 mau nggak mau harus ngikutin program kita. Misalnya agama yang jelas kan itu kita ada program namanya program Hafiz, hafalan Quran. Itu termasuk mulok, muatan lokal. Itu di madrasah hampir semuanya itu wajib. Nah, ketika kita masuk sini, maka kita untuk mensukseskan program itu, maka kita hampir setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada program PTQ, baca tahfiz Quran setiap pagi jam 6:30 sampai jam 7. Itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap pagi. Jadi mereka kadang-kadang yang masuk serba sulit kita itu ketika siswa sudah masuk, sistem sekarang kan online. Nah, mereka yang belum baca itu belum bisa kita ketahui. Yang sudah baca maupun yang belum, kita masih belum bisa ketahui. Kenapa? Kita seleksinya online, jadi kita nggak tahu. Makanya ketika sudah masuk di sini baru kita petakan, kita kasih mereka
kita uji masing-masing menggunakan Iqra 1 sampai Iqra 6. Kalau sudah lancar Iqra 6 kita uji, maka masuk ke program tahfiz hafalan. Tapi kalau yang belum gimana? Ya adanya setiap hari itu. Yang belum bisa, mereka akan di kelas masing-masing sesuai dengan tingkatnya. Ada Iqra 1, Iqra 2, kita jadikan satu. Meskipun mereka akan beda-beda kelas. Ada 71 sampai dengan kelas 76, ada kelas 81 sampai 86, 91 sampai 9. Dalam 3 tahun itu belum tentu kita itu mengajarkan mereka selama 3 tahun di sini langsung bisa hafal, langsung bisa baca Quran, belum tentu. Udah 3 tahun kita ngadain selama setiap sepekan itu 3 kali, itu ada yang masih belum lancar. Gitu. Kelas 9 itu ada yang masih baca Al-Quran masih belum lancar. Nah, artinya masih di Iqra 5 masih ada. Tapi kalau karena ini adalah syarat salah satu kelulusan, karena kan namanya sudah masuk MTS itu kan adalah salah satu mapel itu kan tadi sekolah agama ya. Nah itu ada terbawa bahasa Arab. Pasti kan bisa, kalau anak itu nggak bisa baca Al-Quran gimana bisa bahasa Arab gitu. Terus ada pelajaran Al-Quran hadis, ada akidah akhlak gitu. Ya semuanya kan pasti akan ketemu dengan huruf Al-Quran, huruf Arab. Huruf Arab itu kan bagian daripada huruf dari bacaan Al-Quran. Yang mau nggak mau harus itu. Maka kendala kita ketika untuk aplikasi di masa di kehidupan sehari itu baca Quran. Yang sudah masuk ke sini mau nggak mau, suka nggak suka harus ngikutin kita. Nah, kalau umum kan mereka sudah terbiasa karena hampir mayoritas yang masuk sini adalah bukan dari madrasah tapi dari SD. Kalau dari madrasah, yang lulusan madrasah pun belum jaminan mereka bisa baca Quran. Ternyata yang dari MI, yang dari SD, bagusan dari SD ada, tapi nggak semua. Maaf, apa harapan Bapak terhadap kebijakan pendidikan nasional ke depan, terutama dalam mendukung kualitas pendidikan di sekolah? Untuk program apa tadi, kualitas ya? Iya, kebijakan pendidikan di sekolah. Kebijakan pemerintah ya. Untuk kalau untuk kebijakan pemerintah kita kan hanya ngikut ya. Kita kebijakan pemerintah apapun yang diprogramkan oleh pemerintah kita suka nggak suka ya harus kita ikuti. Misalnya kayak tadi ada makan bergizi gratis MBG gitu. Meskipun kita belum dapat gitu. Ya itu karena program ya kita nunggu aja. Bahkan siswa, Pak kita kapan dapatnya? Kita nungguin karena ada di berita informasi kan, wah sekolah ini sekolah itu udah gitu kan. Tapi MTS bakal dapat Pak? Dapat sih dapat, sudah ada informasi kan. Pak di sini yang buat masak itu gimana gitu. Itu dicari dulu karena kan mereka harus tahu tempat buat untuk masaknya. Itu harus cari tempatnya dulu gitu. Itu waktu kepala sekolah hampir sudah 1 bulan yang lalu nanya ke saya, tapi kan saya kan bukan lingkungan sini yang tahu, jadi saya kembalikan lagi ke bagian sarana prasarana. Gitu. Ya pasti karena kita madrasah ya, karena itu ada program pemerintah, apapun yang diprogramkan ya kita, apalagi berkaitan dengan pendidikan, yang kita masih akan diikuti. Ya itu benar. Terus Kasih banyak ya Pak. Mengganggu. Makasih Pak. Kasih Bapak waktunya Pak. Kasih banyak Pak. Halo, perkenalkan aku Suci dan temen aku. Halo, aku Salwa. Kita dari Universitas Indra Prasta PGRI mau mewawancarai tentang program MBG. Nah, sebelumnya kalian perkenalan dulu dong. Kalian siapa? Aku Hana. aku apa? Aku Husna. Aku Nurul. Kalian dari kelas berapa? Kita dari kelas 8. 8. Oh, semuanya sama? Iya. Sama. Oke. Dari yang kalian tahu nih di internet gitu yang beredar, kalian tuh tahu nggak sih program MBG itu apa aja? Makan gratis ya, makan siang gratis. Terus apa lagi ya? Nggak tahu Kak.
Itu doang sih yang kita tahu itu doang. Betul. Apa sih harapan kalian ke depannya mengenai MBG? Apa sekolah kalian mau harapannya? Kita belum dapat sih Kak, tapi harapannya semoga dapat. Iya dapat makanan gratis, terus bergizi juga kan? Iya, biar rata juga ya sekolahnya. Udah, makasih ya udah mau meluangkan waktunya buat kita. Sama-sama. Dan selanjutnya kami melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliyah Saadatud Darain. Baik, assalamualaikum, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Titania dan teman saya. Saya Kak Fitria. Kami dari Universitas Indra Prasta PGRI. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Ibnu Rizky Haikal. Baik, Bapak bisa diceritakan secara singkat profil dan bagaimana kondisi umum pendidikan di sekolah ini? Oke, kalau untuk profil di sini, di mari di MI Saadatud Darain Pagi, kita berandaskan dengan keagamaan, ya, karena kan kita madrasah ya. Madrasah itu pasti ke keagamaan. Dimulai dari kayak pendidikannya dimulai dari kayak akhlak, akidah akhlak, kemudian ada SKI juga. Terus juga di sini mengutamakan seperti penghafalan kayak tahfiz Quran. Itu jadi salah satu kayak program unggulan kita juga di sini. Seperti itu paling. Untuk di sekolah ini, bagaimana cara mengintegrasikan antara pendidikan agama dan ilmu umum? Apakah ada tantangan tersendiri dalam proses pembelajarannya? Oh iya, pasti ya. Kalau misalnya ada tantangan pasti, karena kan memang dari zaman ke zaman pasti ada tantangan. Apalagi dari madrasah, kemudian kita harus menyambungkan dengan pendidikan umum. Salah satunya ya seperti karena berpengaruh sekali lingkungan di luar sekolah maupun lingkungan di dalam itu sangat berpengaruh banget. Apalagi di sini yang kita utamakan adalah akhlaknya ya. Akhlaknya yang kita landaskan, terutama yang pertama itu adalah akhlaknya. Jadi yang kita fondasikan adalah akhlaknya. Palingan itu yang agak sulit dan jadi tantangan di madrasah ini. Selebihnya kalau untuk pembelajaran dan lain-lainnya itu hampir sama. Palingan bedanya dengan umum dengan agama ya. Kalau di umum kan biasanya kan agama hanya satu ya, Islam aja gitu maksudnya ya. Kalau di sini kan banyak kayak akidah akhlak, SKI, kemudian hadis, fikih dan lain-lainnya. Palingan seperti itu sih. Itu jadi tantangan kita. Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah di sekolah ini dapat program makan gratis, Pak? Oh, oke. Berhubung saya juga selaku pelaku buat sebagai operator di sini, jadi memang di sini baru saja mendaftarkan di bulan 2024, di bulan Juli sepertinya. Cuman itu masih proses. Cuman kalau untuk Semampang ini sudah beberapa sekolah yang udah dapat MBG ya? Iya. Iya udah. Cuman kalau sekolah kami belum dapat. Apa yang Bapak tahu tentang MBG ini? Makan apa? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Yang saya tahu secara sekilas ya, makanan hadir datang ke sekolah lalu dibagikan di jam siang. Itu aja sih yang saya tahu ya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap kebijakan pendidikan nasional ke depannya, terutama dalam kualitas mendukung pendidikan di sekolah ini? Oke. Apa tadi? Sorry. Apa harapan Bapak terhadap kebijakan pendidikan nasional ke depannya? Oke, palingan harapan saya untuk pendidikan ya. Iya. Supaya pemerintah lebih tahu sih ya, lebih paham arti sebuah pendidikan. Dikarenakan kalau menurut saya pendidikan itu luas artinya. Cuman saya pengen itu sesuai tok porsinya gitu. Dimana pendidikan itu harus sebanding juga, sejajar juga dengan akhlak yang ada. Terus juga pemerintah pun sebaiknya dan seharusnya juga lebih mementingkan juga tenaga pendidik juga, dikarenakan tenaga pendidik itu lama kelamaan dari zaman ke zaman kayaknya udah nggak etis lagi deh kalau bahwasannya guru itu tanpa tanda jasa. Karena itu kalau menurut saya
semakin ada konteks seperti itu, semakin kalau menurut saya, tanda kutip, semakin direndahkan seperti itu. Apalagi memang kita madrasah, ya kan, beda banget dengan umum gitu. Dari honorer kemudian ke PNS itu beda banget. Ya saya lebih mementingkan ke tenaga pendidiknya. Kalau tenaga pendidiknya dimakmurkan, disejahterakan, kemungkinan kita pun sebagai tenaga pendidik punya effort lebih buat mengembangkan, kemudian untuk memvariasikan anak-anak tersebut lebih berkembang lagi. Mungkin itu sih yang dari saya. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan diwawancarai. Ya, sama-sama. Mohon maaf jika ada salah kata dan mengganggu waktunya. Ya, saya juga mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak. Hai, perkenalkan aku Salwa dan teman aku Waisan. Kita berdua dari Universitas Indraprasta PGRI mau mewawancarai tentang program makan gizi gratis. Nah, sebelumnya kalian tolong perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Keira dari kelas 11E. Aku Dina dari kelas 11A. Sebelumnya aku mau bertanya, gimana sih tanggapan kalian dan tentang makanan bergizi? Menurut aku tentang program kerja makan bergizi itu bagus banget karena selain bisa memenuhi protein untuk anak-anak sekolah, itu juga bisa menghemat anak-anak karena kita ini kan biasa kalau sekolah ini istirahatnya 2 kali. Di jam pertama kita makan bekal dan di jam keduanya biasa kita jajan. Tapi karena ada program MBG ini kita bisa lebih menghemat uang jajan. Nah, yang kedua tuh apa yang ingin kamu sampaikan dan harapan kamu terhadap program MBG ini? Untuk harapannya sebenarnya sejauh ini udah bagus banget, terus kayak cukup membantu buat bagi anak-anak yang emang makannya banyak, apalagi cuman untuk kita berharap untuk kedepannya semoga buat MBG ini lebih di makanan ini disamaratain lagi untuk semuanya, karena kadang ada yang lauknya itu dapatnya gede, ada yang kayak kecil banget cuman kayak kurang lah gitu. Jadi tapi kayak so far sih udah oke banget. Dan selanjutnya yang terakhir, kami lanjutkan ke pesantren Jaratul Abrar untuk mewawancarai pengurus pesantren serta santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dan rekan saya Aisyah Amelia. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI ingin mewawancarai. Sebelumnya izin bertanya untuk nama bapaknya siapa? Oke, saya Farhan Zahiri. Oke, baik. Bisa tolong ceritakan secara singkat profil dan bagaimana kondisi umum pendidikan di pesantren ini? Usia pendidikan apa gimana? Boleh diulang? Ceritakan secara singkat profil dan kondisi di pesantren. Pesantren ini oke. Sebenarnya pondok ini namanya Jaratul Abrar. Dia berdiri tahun 2016. Pondok kami ini khusus untuk pendidikan SMP dan SMA. Tapi yang di pusat dia khusus SMA. Dia punya cabang 4 cabang di daerah Bogor. Itu SMP. Dan yang di pusat di sini itu khusus untuk laki-laki. Yang di cabang ada khusus untuk perempuan. Nah, sikapnya ini pondok kami ini khusus untuk menampung adik-adik yang yatim dan duafa. Nah, khusus untuk menghafal Al-Quran. Dan mereka juga bisa mendapatkan ijazah SMA atau SMP. Nah, kayak gitu. Nah, untuk di pesantren ini bagaimana cara pendidikan agama dan ilmu umum? Apakah ada tantangan tersendiri dalam proses pembelajarannya? Sebenarnya ada, tapi seperti saya sampaikan tadi, memang pondok kami ini fokusnya itu yang pertama itu tahfiz Al-Quran sama pelajaran bahasa Arab. Jadi ya, untuk kegiatan pendidikan umumnya nanti dikerucutkan ketika di kelas 3. Mereka nanti lulus mau lanjut kemana? Ke agama apa ke umum? Nah, kalau ke umum, mereka setelah menyelesaikan 30 juz, mereka akan dileskan lah, bimbel kayak gitu. Tapi untuk mendapatkan, kan kita ini ada ijazah formalnya juga, ada ijazah SMA, ijazah SMP. Nah, mereka per berapa bulan sekali mereka akan belajar untuk ikut ujian. Tuh. Sebelumnya kalau boleh tahu di pesantren ini dapat program makan gizi gratis atau?
Sejauh ini sih belum, tapi udah ada berapa yang minta data kayak gitu. Gimana sih? Maaf, apa yang Bapak ketahui tentang program makan gizi gratis? Yang kami ketahui ya, itu program presiden kita untuk memberantas stunting mungkin. Sejauh ini sih itu yang kami tahu tentang makan gizi gratis. Gitu. Lalu apa harapan Bapak terhadap kebijakan pendidikan nasional ke depannya, terutama dalam mendukung kualitas pesantren ini? Gimana? Apa harapan Bapak terhadap kebijakan pendidikan nasional ke depannya, terutama dalam mendukung kualitas pendidikan di pesantren ini? Oke, sebelumnya izin, ini pendapat saya pribadi di disclaimer dulu. Sebenarnya setiap pesantren memang apa bahasanya itu memiliki program yang berbeda-beda. Kayak pondok kami ini programnya khusus agamanya. Artinya kan mereka belajar Al-Quran dulu dengan bahasa dulu, nanti terakhirnya baru mereka pilih sendiri ketika di jenjang SMA. Mau ke depan karirnya kemana, kayak gitu kan. Karir ke agama nanti dikhususkan pendidikan di selain itu di-push di bagian yang harusnya ke agama, kalau formal ke formal. Nah makanya kita ada pendidikan istilahnya itu ada bimbel nanti. Nah kalau menurut saya itu bagaimana, sekarang kan agak mudah karena Kementerian Agama itu setiap pondok harus terdata di Kementerian Agama. Nah sehingga pengawasan Kementerian Agama terhadap pondok-pondok yang ada di Indonesia itu lebih gampang. Apa yang dibutuhkan oleh setiap pondok pesantren, setiap pondok bisa speak up ke Kementerian Agama. Kalau menurut saya so far nasional istilahnya itu pemerintahan kita mendukung lah pendidikan yang ada di pesantren, sepengetahuan saya kayak gitu kurang lebih. Baik, terima kasih sudah berwawancarai. Mohon maaf ya Pak kalau ada salah kata. Terima kasih Pak. Halo, perkenalkan aku Salwa dan rekan aku Aisyah. Kita berdua dari Universitas Indraprasta PGRI mau mewawancarai tentang program makan gizi gratis. Nah sebelumnya tolong perkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Haidar Fatih Al-Quds, namanya dipanggil Haidar. Kalau saya Muhammad Fahri Al-Fat Saputra, dipanggil Fahri. Oke, sebelumnya kamu tahu nggak tentang makan gizi gratis, program makan gizi gratis? Tahu, ya tahu. Nah, dari yang kamu ketahui tentang program makan gizi gratis itu apa sih? Makanan 4 sehat, 5 sempurna dari program pemerintah. Apa harapan kamu ke depannya untuk program makan gizi gratis ini? Semoga makanan gratis ini bisa merata ke seluruh tempat ya, dan pondok ini juga dapat. Oke. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Apa yang mau gue waktunya? Terima kasih.